wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner. Apa kabar ya semua penonton Bapeda Corner? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Ini kita hari ini dan beberapa hari ke depan bagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang mungkin dari hari kita tapping ini sudah ada yang Lebaran besok atau mungkin lusanya sudah ada yang Lebaran ya. Jadi di belakang saya juga kondisi Kota Makassar saat ini, kalau kemarin-kemarin hujan, kalau kemarin-kemarin itu panas, ini beberapa hari terakhir selalu di sore hari hujan ya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Seperti biasa di setiap episode kita selalu menghadirkan narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait kondisi Kota Makassar, seperti apa progres kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Dan narasumber saya hari ini adalah Pak Helmi Budiman. Halo Pak. Halo. Ini saya mau bilangnya narasumber mau bilangnya narasumber yang sudah bisa sangat ditebak ya, karena tentu kalau berbicara masalah progres pemerintah Kota Makassar secara garis besar ada di Bapeda itu sendiri. Apa kabar Pak Bapeda hari ini? Bapedanya sendiri dan Pak kabarnya boleh deh. Alhamdulillah sekarang kita sudah, hari ini kan sudah tanggal 27 Juni dan besok kita sudah yang namanya cuti bersama, dan itu kita cuti sampai dengan hari Sabtu besok ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk dalam bulan Juni pastinya, dan secara otomatis semester pertama kita sudah lalui. Jadi bulan 1 Januari, kemudian sampai dengan bulan 6 itu sudah usai, dan tentunya setelah Juni ini tutup buku, istilahnya di pemerintah kota, setelah bulan Juni selesai, pasti kita akan melakukan yang namanya evaluasi terhadap kinerja, baik secara fisik maupun secara keuangan. Jadi akan ada dua aspek. Nah sekarang juga kita lagi dalam tahapan penyelesaian atau penyempurnaan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Udah dibahas dari sekarang Pak ya? Ya, karena kemarin kita sudah lakukan yang namanya musrembang sampai dengan tahapan akhir. Kemarin kita juga sudah menyusun rancangan untuk RKPD, sekarang kita lagi tahapan untuk penyelesaian yang namanya RKPD. Nah, mudah-mudahan tanggal 3 Juli nanti 2024 kita lakukan yang namanya fasilitasi untuk asistensi terhadap RKPD kita di provinsi. Jadi ada beberapa tahapan dan mudah-mudahan ini bisa lancar sesuai dengan harapan kita. Memang kondisi 2023 ini ya tidak lebih baik daripada 2022, bahkan daripada COVID kemarin. Kalau kita baca berita, Ibu Sri Mulyani kemarin sewaktu beliau datang di Prancis, begitu mereka lakukan pertemuan annual meeting World Cities untuk 2023, ternyata progres atau proyeksi perkembangan ekonomi dunia itu tidak baik-baik saja. Sekarang kondisinya lagi tidak bagus. Bahkan Indonesia itu disarankan menurunkan proyeksi pendapatannya atau proyeksi pertumbuhan ekonominya yang sekarang di angka 5 itu turun di angka 3%. Artinya apa? Ya kondisi ini pasti akan secara langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi kita, khususnya di Kota Makassar. Begitupun juga kalau kita baca berita baru-baru kemarin atau ya mungkin diumumkan di portal media, sekarang Selandia Baru itu baru saja mengumumkan masuk dalam kondisi resesi. Nah, Selandia Baru ini kan negara yang paling dekat dengan Indonesia. Dan secara langsung juga pertumbuhan ekonomi di Selandia Baru ini juga berpengaruh terhadap Indonesia. Turis-turisnya selalu datang ke Indonesia dan pasti akan berpengaruh juga. Ini kita mau evaluasi dulu bagaimana. Kemarin kita sudah rapat juga dengan teman-teman di TAPD, ada BPKAD, Bapeda, dan teman-teman dari ULP serta bagian hukum. Kita melihat ternyata memang kondisi ini ada perlambatan. Nah tentu perlambatan yang terjadi di kuartal pertama dan kuartal kedua semester pertama tahun 2023 ini kita harus segera evaluasi. Karena kenapa? Kita juga tidak mau kondisi ini kita lakukan pembiaran, karena kalau kita lakukan pembiaran tentunya akan banyak yang tidak bisa kita realisasikan. Ini kan kalau kita berbicara angka, kita berbicara masalah pendapatan, anggaran belanja daerah, tentunya ya kita harus lakukan evaluasi lagi. Memang ini agak krusial karena
begitu data dirilis untuk tahun 2023 ini, ya kita juga agak khawatir apakah kita bisa survive atau tidak. Tetapi kita tidak usah terlalu cemas dengan angka-angka itu semua, karena terus terang ya, Makassar ini kita termasuk daerah yang kota metropolitan, tetapi yang mempunyai ketahanan yang cukup baik. Karena kenapa? 2020 kemarin, sewaktu COVID, kita bisa rebound dengan luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya namanya kota pasti selalu ada ujiannya, ada cobaannya, sama seperti manusia. Ada challenge tersendiri. Iya, tidak pernah ada ketenangan, pasti akan ada challenge. Begitu kita selesai di step tertentu, pasti akan kita di challenge lagi untuk naik ke tingkat selanjutnya. Gitu. Agak berat sebenarnya tadi pembahasannya mengenai secara garis besar Indonesia itu sendiri, kemudian juga negara tetangga yang paling dekat Islandia itu ternyata Selandia Baru bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya ternyata, karena negara tetangga pun juga mengalami hal yang sama. Nah, di pemerintah Kota Makassar sendiri tadi Pak Kaban sudah menjelaskan ada dua nih, fisik dan juga anggaran. Dari segi anggaran atau keuangannya. Kita bahas satu-satu dulu Pak. Dari segi fisik sendiri atau pekerja atau program yang berkaitan dengan fisik, pemerintah Kota Makassar saat ini sudah sejauh apa progresnya? Sambil minum Pak ya, kita seduh tehnya juga biar ini dingin-dingin sambil minum teh yang hangat-hangat biar enak. Kalau sekarang di kondisi APBD kita untuk tahun 2023, proyeksi kita itu pendapatan kita dan belanja kita itu di angka 5,6 triliun. Nah, sekarang progresnya alhamdulillah banyak dari proyek-proyek besar kita itu sudah terkait kontrak. Artinya ya sudah ada progres yang luar biasa tahun 2020 ini. Nah, pertama untuk Balai Kota sendiri sekarang Bapeda itu kita sudah relokasi. Bapeda kantor Balai Kota ini sekarang sementara kita pugar, kita kembalikan fungsinya seperti bangunan zaman dulu, zaman Belanda, dan ini kita harapkan nanti menjadi salah satu cagar budaya yang bisa nanti menjadi objek wisata juga. Nah, ini lagi sementara kita rehab dan jumlah kontraknya itu cukup luar biasa banyaknya. Kemudian salah satunya juga kita banyak jalan dan jembatan, paving block dan jalan-jalan beton itu sementara kita on the track. Mudah-mudahan per bulan Juli nanti itu sudah bisa ada yang selesai dan kita sudah bisa bayar, karena kalau otomatis kita melakukan pembayaran atau ada yang kita keluarkan dari PBD kita, ini bisa menjadi multiplier effect juga terhadap ekonomi masyarakat. Kemudian untuk proyek-proyek yang besar itu sudah jalan juga untuk pembangunan gedung PKK dan Dekranasda itu sudah sementara jalan juga. Kemudian beberapa kantor lurah dan kantor camat juga lagi sementara berproses. Ya, mudah-mudahan dari taksiran kami kemarin waktu rapat di TAPD kurang lebih ada 600 miliar bangunan fisik itu sementara berproses dan berjalan untuk bulan ini, di bulan Juni 2023 begitu. Kalau dari hasil tapping kita yang sebelum-sebelumnya sempat dibahas juga beberapa program lain seperti misalnya pembangunan sirkuit. Sirkuit dan Maca. Jakarate juga Maca, itu seperti apa progresnya sampai ini, Pak? Kalau untuk sirkuit dan Maca, memang karena proyek ini salah satu proyek yang besar dan ini termasuk dalam proyek strategis dan multi years. Mudah-mudahan per bulan depan ini sementara dia lagi review. Nah, kalau sudah review nanti bisa kita pastikan tahun 2024 nanti bisa selesai tepat waktu. Nah, yang paling besar sebenarnya untuk tahun ini, nah ini saya lupa tadi sampaikan, untuk Makassar Government Center atau MGC, atau mungkin kata-kata umumnya itu dikenal di daerah lain mungkin namanya Mall Pelayanan Publik. Ini sekarang kemarin kita sudah berkontrak. Dan harapannya untuk MGC, Makassar Government Center atau MPP, Mall Pelayanan Publik, yang baru nanti ini bisa dioperasikan per Januari 2023. Dan lokasinya tetap di lokasi yang sama karena pernah menjadi agak kontroversial juga. Pernah saya sampaikan di lokasinya di sebelah Taman Macan. Ini sementara lagi sudah berkontrak dan sementara lagi berjalan juga untuk permintaan uang mukanya, dan begitu selesai permintaan uang muka mereka sudah kerja nanti. Dan ini dikerjakan oleh BUMN, perusahaan BUMN yang besar di Indonesia, dan mudah-mudahan ya sesuai dengan on progress per Januari bisa digunakan sebagai. Jadi tahun depan Januari 2024 ya. Dan banyak, kalau ini jalan otomatis pasti banyak bangunan-bangunan monumental yang di Kota Makassar akan baru
Jadi banyak nanti kita akan lihat seperti mungkin gedung PKK, ini salah satu women center yang terbesar nanti di Makassar, punya pemerintah kota. Banyak gedung-gedung pemerintahan yang akan kita perbaiki, gedung-gedung layanan yang akan kita perbaiki juga. Begitu. Oke, itu dari segi fisik ya Pak ya. Ya. Baik, kita pindah ke anggarannya nih. Sejauh ini juga penting nih untuk diketahui masyarakat Kota Makassar. Realisasi anggaran untuk pemerintah Kota Makassar sampai dengan bulan Juni ini seperti apa Pak? Untuk total dari sekarang ini di anggaran kita dari APBD yang sebesar 5,6 triliun lebih, total yang realisasi untuk saat ini yang sudah cair yang kita berikan kepada masyarakat itu sebesar 2,1 atau sekitar 21%, 21,2%. Ya, jadi ada beberapa memang, tapi begitu kita sudah realisasikan untuk untuk bangunan tadi sebesar 600 miliar, jadi ada tambahan. Maaf, tadi angkanya 1,2 triliun di angka 21,20%, dan itu bervariasi. Untuk setiap SKPD-nya ada yang di kisaran 37%, ada yang masih 7%. PU ini realisasinya masih di angka 7%, tetapi perlu kita tahu karena sudah ada yang berkontrak, otomatis angka 7% lagi ini tidak bisa kita jadikan data valid ya, patokan, karena sudah ada yang berkontrak, dan itu kisarannya tadi saya sampaikan sekitar 600 miliar. Jadi kalau kita akumulasi sekitar sekarang realisasi di angka 1,8 triliun atau roughly mungkin sekitar hampir 30%. Masih di bawah 50%. Masih di bawah 50%. Kondisi kita saat ini udah masuk di pertengahan tahun, Pak. Iya. Apa kira-kira? Maksudnya kalau misalnya kemarin-kemarin kita melihat kan sempat dibahas juga ya sama Pak Kaban, Pak Helmi, bahwa beberapa kendala, salah satunya ada kendala administrasi sebenarnya, sehingga realisasi anggaran itu terkendala. Terhambat, Kalau di saat ini, di tahun 2023 ini, mungkin sudah ada analisa tersendiri dari Bapeda. Iya, sepanjang bulan ini 2023 kita sudah menganalisa, dan memang ya faktor-faktor seperti mungkin administrasi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada pejabat yang tidak terisi, kemudian ada juga faktor mungkin ketidaktahuan, dan biasanya juga yang menjadi masalah memang faktor dia harus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, seperti mungkin kita tahu ya tadi yang kita sudah sampaikan atau kita bahas, sirkuit MACA itu harus berkoordinasi dengan LKPP, harus berkoordinasi dengan inspektorat. Nah, ini banyak faktor sehingga memang ya kita berusaha mempush. Jadi kita akan lihat atau kita tanya kembali nanti SKPD-nya begitu kita sudah tutup kas atau tutup buku, kita akan lihat nanti di semester pertama, kita akan review kembali. Kalau memang dia tidak bisa memfollow up, nah ini akan kita pangkas anggarannya. Kita bisa realisasikan atau kita akan dorong ke hal-hal yang mungkin lebih penting atau lebih perlu di perubahan nanti. Oke, tapi jadi boleh seperti itu Pak ya? Boleh, nanti meskipun sebenarnya perubahan itu waktunya nanti agak pendek, karena perubahan itu efektifnya berjalan dari bulan 10 sampai dengan bulan 12, ya, tetapi kita tetap berupaya mudah-mudahan ya SKPD ini betul-betul cermat dalam melakukan perencanaan. Karena kita harapkan sebenarnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah sajikan di APBD itu bisa realisasi paling tidak 80 sampai dengan 90%. Karena tidak mungkin cari 100%, karena selalu ada negosiasi dan segala macamnya di dalamnya. Sehingga ya nanti kita lihatlah bagaimana kondisinya per Juli nanti. Seperti begitu. Oke, di kondisi seperti itu, di angka realisasi masih di bawah 50%. 21%. Sejauh ini untuk Bapeda sendiri, ketika tadi beberapa dijabarkan bahwa ada beberapa dinas memang yang mungkin meskipun angka persenannya itu masih kurang, tapi hanya update-nya saja mungkin yang belum masuk ya Pak ya. Sejauh ini Bapeda sendiri tadi disampaikan juga terus melakukan push tekanan-tekanan, hal-hal yang lebih real lagi yang dilakukan Bapeda sendiri untuk supaya angka ini bisa segera lebih naik, mungkin seperti apa Pak? Ya, sekarang itu kita sudah dibantu oleh beberapa pihak, salah satunya mungkin yang perlu saya sampaikan, kita dibantu oleh tim ahli wali kota, dan tim ahli wali kota ini betul-betul mereka sangat membantu kita karena di dalamnya sudah ada berbagai unsur, ada dari kalangan profesor, ada dari profesional. Ini membantu kita, mereka berkunjung ke masing-masing SKPD, menanyakan bagaimana progresnya.
Ya. Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi sesuatu hal yang mesti kita lakukan supaya ini bisa realisasi? Karena ya perlu kita tahu sendiri, apa yang kita sudah sajikan di APBD itu bagian daripada RPJMD kita. Iya. Kalau tidak direalisasikan, tentu pasti ada RPJMD yang tidak bisa kita capai. Nah, ini yang terus kita dorong, dan memang sepertinya ya mudah-mudahan saya tidak ini ya, pelambatan ini memang dikarenakan ya rata-rata karena psikologis teman-teman SKPD juga, kemudian faktor administrasi, tidak ada pejabat, lebih cenderung kepada itu. Jadi ada faktor psikologis dan faktor kekosongan pejabat seperti itu, karena kita tahu sendiri kan, Iya. ada beberapa kasus yang terjadi di pemerintah kota, ya memang kecenderungannya karena orang di pemerintah kota itu tidak mau belajar. Itu yang kecenderungan. Jadi banyak mungkin pejabat-pejabat di pemerintah kota yang kurang paham terhadap keilmuan tertentu, tetapi dia juga tidak mau membentuk tim. Ini yang kendala kita, sehingga ya kami sampaikan selalu kepada teman-teman di pemerintah kota bahwa kalau memang tidak paham ya bertanya, atau kalau tidak membentuk tim yang bisa membantu pada saat nanti kita dihadapi sebuah masalah, sehingga ya kondisi-kondisi yang mungkin tidak ideal atau mungkin yang bisa mungkin membuat kita takut atau mungkin ada beban psikologis tertentu itu bisa kita hindari seperti begitu. Baik. Ya. Jadi tentu ini menjadi catatan penting. Ya, itu kita sudah cermati. Iya. Ya, karena kejadian ini sebenarnya kejadian ini sudah berulang dari 2022 kemarin. Tapi alhamdulillah banyak proyek yang sudah kita sajikan atau kita masukkan dalam APBD di 2023 ini sudah banyak yang realisasi. Ini sangat kita bersyukur sebenarnya. Meskipun angka itu 21% atau hampir mendekati 30%, tapi faktanya di lapangan sudah banyak yang jalan. Ya. Kayak seperti tadi saya bilang, drainase sudah banyak yang berkontrak, kemudian paving block, aspal, beton, itu sudah banyak juga yang jalan, dan ya sisa kita menunggu memang mungkin yang kecil-kecil seperti mungkin dana kelurahan ini yang belum on progress, karena ya salah satu kendalanya itu karena banyak pegawai yang harusnya minimal diisi oleh 3 orang ini tidak terisi, dan kita sudah sampaikan keluhan ini kepada BKD. Nah, ini kalau dana kelurahan bisa terserap, ini betul-betul bisa membantu ekonomi masyarakat kita. Ya. Karena dana kelurahan itu digunakan untuk masyarakat, digunakan untuk masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi ada beberapa kali multiplier effect yang bisa dia timbulkan dari situ. Begitu. Itu secara garis besar untuk pemerintah Kota Makassar. Kita balik lagi nih ke Bapedanya nih, Pak. Oh ya, Bapeda lagi, oke. Ya, kita balik lagi nih ke Bapedanya. Ya. Beberapa kegiatan besar dari Bapeda itu sendiri sebenarnya sudah terlaksana. Seperti kemarin Musrembang sudah terlaksana dengan baik, Rakorsus sudah, Forum SKPD sudah. Ya. Beberapa bulan ke depan, apakah akan ada kegiatan besar lagi yang kemudian Bapeda menjadi leading sector? Ya, tentunya untuk beberapa bulan ke depan, ya kecenderungan kita ya Bapeda itu sekarang lebih banyak kepada proses administrasi. Kita lebih cenderung untuk melakukan finalisasi terhadap RKPD seperti tadi saya sudah sampaikan. Dan tentu kalau namanya acara-acara besar di Bapeda ya tentu sudah tidak ada, kita lebih banyak menyelesaikan administrasi seperti tadi RKPD, kemudian nanti begitu RKPD selesai, kita akan membantu yang namanya penyusunan APBD. APBD. Iya. Dan begitu APBD pokok selesai atau 2024 selesai, kita akan masuk ke yang namanya RKPD perubahan atau APBD perubahan. Seperti begitu. Ya, itu yang akan kita kerja, dan memang tugas ini cukup berat karena tadi saya sampaikan ada beberapa isu, ada beberapa rumor yang terjadi. Yang mudah-mudahan ke depan berita Firi ini bisa ada muncul lagi berita baru sehingga proyeksi ini tidak turun, karena kalau bayangkan kita proyeksi ini turun, tentunya banyak belanja, banyak pendapatan yang tidak bisa kita ambil, atau mungkin proyeksi pendapatan itu akan turun sehingga itu akan berpengaruh kepada belanja kita. Nah, kalau belanja turun pastinya kondisi 2020 akan terulang kembali. Ya. Begitu, akan terjadi perlambatan ekonomi juga nanti di Makassar. Oke, baik. Jadi sudah cukup banyak catatan nih dari Pak Kaban ya untuk pemerintah Kota Makassar, SKPD di Kota Makassar untuk melihat bagaimana supaya realisasi anggaran tercapai, diserap dengan baik ya. Baik, Pak Kaban, ini ada satu berita saya menarik nih yang mungkin bisa dibahas sedikit. Ini berita beberapa waktu lalu terkait dengan
Bapeda pada saat menghadiri Musrembang Nasional. Oh, Ada iya. pernyataan Pak Kaban nih yang menjelaskan iya. bahwa Pemkot Makassar siap dukung Indonesia Emas 2045. Itu Iya. pada saat pertemuan Musrembang Nasional itu secara spesifik apa pembahasannya dan seperti apa sebenarnya konsep Indonesia Emas 2045 ini cukup masih lama sebenarnya, tapi Masih lama, ya? menarik juga sebenarnya. Masih lama, masih ada 12 tahun untuk 12 tahun, iya. Indonesia Emas 2045. Tetapi perlu kita tahu, Ya. dengan kondisi kita menjadi center point of Indonesia dan bonus demokrasi kita yang luar biasa banyaknya, khususnya mungkin orang Makassar, orang yang berdomisili di Makassar, sebenarnya 2045 itu menjadi challenge buat kita, menjadi tantangan buat kita. Karena kenapa? Karena anak muda di Makassar banyak. Ya. Tetapi boleh kita tahu, dan ini kemarin saya sampaikan juga pada saat forum anak-anak muda di diaspora. Sekarang banyak anak muda, tetapi kita tidak punya gebrakan, tidak punya breakthrough. Ya. Artinya ya, kita sudah punya peluangnya. Sekarang bagaimana caranya peluang itu menjadi keuntungan buat kita. Nah, Indonesia Emas 2045 menantang itu, menantang anak-anak muda bagaimana caranya nanti ke depan Indonesia itu bertumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, ini berat. Karena kenapa? Kalau kita salah langkah, kalau kita salah mendidik anak muda ini, ya tentu menjadi bisa menjadi dalam, mohon maaf ini, dalam tanda kutip menjadi budak nanti di masa depan. Nah, itu kita tidak mau nanti. Bagaimana caranya? Dan kemarin itu juga sudah di-launching oleh Bapak Wakil Presiden dan Pak Menteri Bappenas sendiri. Ini diharapkan betul-betul Indonesia memberikan akses yang sama atau peluang yang sama terhadap anak muda. Karena kalau kita salah mengurus anak muda, ya tentunya bangsa ini tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi negara maju pastinya. Dan ya kita harapkan Indonesia Emas ini karena sudah di-launching kemarin, begitu nanti penetapan RPJMD yang baru, begitu ada wali kota yang baru, nanti kita akan menyesuaikan dengan program Indonesia Emas 2045. Seperti begitu. Bagaimana cara yang memajukan anak-anak muda kita menjadi generasi emas nanti 2045. Begitu. Wah, ini PR besar nih. PR besar, sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat. Untuk pemerintah Kota Makassar, ya, karena bagaimana? Goals-nya 2045. Iya, goalsnya 2045. Tapi sebenarnya persiapannya cukup panjang, Cukup panjang, karena ya. 12 tahun ke depan. Tentu pemerintah Kota Makassar punya banyak waktu, Ya. kemudian untuk menyiapkan, apalagi kalau misalnya yang menjadi target adalah anak-anak Anak muda muda. yang sekarang ini kita butuh gebrakan anak-anak muda. Betul. Untuk bagaimana Kota Makassar juga menjadi sebuah kota yang lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Kaban untuk Terima kesediaannya kasih, hari ini cukup mengupdate informasi kepada masyarakat bahwa saat ini pemerintah Kota Makassar sudah dalam tahap melaksanakan program-program kerja yang fisik maupun juga merealisasikan anggarannya semaksimal mungkin. Terima kasih banyak Pak Kaban. Nantikan episode-episode berikut tentu di Bapeda Corner bersama narasumber lainnya. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.